Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 mendapat sebuah kesempatan untuk menjelaskan materi dari Good Corporate Governance di dunia, Asia, dan Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu pemicu timbulnya Good Corporate Governance di dunia. Pada awal dekade 2000-an, dunia dikejutkan oleh tumbangnya perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka di berbagai negara industri maju, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Italia, Australia, Singapura, dan Hong Kong. Regulator pemerintah tiap negara dan pakar manajemen memberikan kesimpulan bahwa penyebab utama tumbangnya perusahaan-perusahaan besar tersebut adalah karena lemahnya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance mereka. Kelemahan corporate governance tersebut antara lain ditandai oleh berbagai macam hal, diantaranya yaitu yang pertama, renggangnya hubungan antara para pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Yang kedua, lemahnya peranan dewan pengurus dalam mengarahkan dan mengendalikan kebijaksanaan dan pengelolaan harta, utang, dan operasi bisnis perusahaan. Yang ketiga, semakin bebasnya manajemen, perusahaan mengelola dan mengambil keputusan-keputusan penting yang bersangkutan dengan kelangsungan hidup perusahaan. Yang keempat, tidak transparan, akurat, dan tepat waktunya penyampaian laporan perkembangan bisnis dan laporan keuangan oleh manajemen perusahaan kepada para pemegang saham dan kreditur. Yang kelima, dalam banyak kasus auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tidak bekerja di bawah pengawasan langsung dari komite audit. Jadi, kelemahan-kelemahan corporate governance itulah yang memberikan peluang dewan pengurus dan manajemen perusahaan yang memiliki moral dan etika bisnis yang buruk mengelola perusahaan demi kepentingan pribadi atau golongan mereka, bukan demi kepentingan perusahaan. Selanjutnya, 3 reaksi dunia internasional. Yang pertama, reaksi Amerika Serikat terhadap skandal yang terjadi di perusahaan-perusahaan serta kejatuhan perusahaan publik, yaitu 1. Pemerintah Amerika Serikat mengundangkan undang-undang tentang reformasi corporate governance yang disebut dengan Sarbanes-Oxley Act. 2. Sarbanes-Oxley Act ini mewajibkan perusahaan melakukan pengungkapan laporan keuangan secara transparan dan diaudit. Yang kedua, reaksi pemerintah Australia, yaitu 1. Pemerintah Australia menerbitkan pedoman Good Corporate Governance bagi perusahaan-perusahaan publik serta memperbaharui undang-undang tentang perusahaan Australia. 2. Menyusun program untuk meninjau kembali regulasi audit dan pengungkapan informasi perusahaan yang disebut dengan Corporate Law Economic Reform Program. Yang ketiga yaitu reaksi pemerintah Inggris. 1. Pendapat reformasi persyaratan perusahaan publik yang dituangkan dalam makalah Modernizing Company Law. Yang kedua, pemerintah Inggris membentuk komite-komite corporate governance. Good Corporate Governance di Asia. Good Corporate Governance menjadi penting untuk Asia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan sebagian besar, pasar telah memperkenalkan peraturan yang komprehensif. Regulator perusahaan dan investor memiliki peran penting dalam Good Corporate Governance. Meskipun masih ada beberapa kekurangan dalam kerangka peraturan di banyak negara di kawasan Asia ini yang berfungsi untuk menumbuhkan manfaat apa yang telah dicapai. Selanjutnya, pedoman Good Corporate Governance di Malaysia. 1. Metode penerapan pedoman Good Corporate Governance. Penerapan pedoman Good Corporate Governance bagi perusahaan bersifat comply and explain. Bagi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Malaysia, prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan perusahaan wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. 2. Sanksi atas ketidakpatuhan terhadap pedoman Good Corporate Governance. Penerapan pedoman Good Corporate Governance bersifat comply and explain, sehingga tidak terdapat sanksi dalam hal perusahaan tidak menerapkan seluruh aspek dalam pedoman Good Corporate Governance. 3. Ruang lingkup pedoman Good Corporate Governance. Bagian 1 memuat prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang luas yang berlaku di Malaysia. Bagian 2 menetapkan praktik-praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan. Bagian 3 dorongan atau himbauan bagi pihak-pihak selain tersebut di atas yang bersifat sukarela. Kemudian pedoman Good Corporate Governance di Singapura.
1. Metode penerapan pedoman Good Corporate Governance. Berdasarkan ketentuan pencatatan efek di Bursa Efek Singapura, mengharuskan perusahaan tercatat untuk mengungkapkan praktik tata kelola mereka dalam laporan tahunan dengan referensi khusus kepada prinsip-prinsip yang terdapat dalam pedoman. 2. Sanksi atas ketidakpatuhan penerapan pedoman Good Corporate Governance oleh perusahaan hanya bersifat voluntary. Oleh karena itu, tidak ada sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkannya. Akan tetapi, perusahaan harus menjelaskan dengan rinci alasan untuk tidak menerapkannya. 3. Ruang lingkup pedoman Good Corporate Governance. Ada board matters, remuneration matters, accountability dan audit, disclosure of corporate governance arrangement, dan communication with shareholder. Pedoman Good Corporate Governance di Thailand. Yang pertama, metode penerapan pedoman Good Corporate Governance. Metode penerapan pedoman Good Corporate Governance di Thailand bersifat complete or explain. Oleh karena itu, Stock Exchange of Thailand atau SET mengharapkan perusahaan untuk mengikuti pedoman Good Corporate Governance tersebut. Selain itu, perusahaan dapat mengadaptasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance sesuai kebutuhan fungsional tiap perusahaan. Bagi perusahaan yang memilih untuk tidak mematuhi prinsip Good Corporate Governance, diharuskan menjelaskan secara rinci alasan untuk tidak menerapinya. Yang kedua, sanksi atas ketidakpatuhan. Penerapan pedoman Good Corporate Governance oleh perusahaan hanya bersifat voluntary. Oleh karena itu, tidak ada sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkannya. Akan tetapi, perusahaan harus menjelaskan dengan rinci alasan untuk tidak menerapkannya. Yang ketiga, ruang lingkup pedoman Good Corporate Governance. Yang pertama yaitu hak pemegang saham atau rights of shareholders. Yang kedua ada perlakuan adil kepada pemegang saham atau equitable treatment of shareholders. Yang ketiga peran pemangku kepentingan atau role of stakeholders. Dan yang keempat yaitu keterbukaan dan transparansi atau disclosure and transparency. Dan yang terakhir yang kelima yaitu tanggung jawab dewan direksi atau responsibilities of the board. Good Corporate Governance di Indonesia. Komunitas internasional menempatkan Indonesia pada urutan bawah rating implementasi GCG sebagaimana dilakukan oleh Standard & Poor's, GLSA, PricewaterhouseCoopers, Moody's Morgan, and CalPERS. Faktor yang menyebabkan kurangnya implementasi. Yang pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi. Yang kedua, tidak efektifnya pengawasan Dewan Komisaris. Yang ketiga, inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan. Yang keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal. Dan yang kelima, ketidakmemadainya pengawasan oleh para kreditor. Pedoman Good Corporate Governance. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance atau KNKCG mengeluarkan pedoman Good Corporate Governance yang pertama, dan selanjutnya Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG yang terdiri dari subkomite publik dan subkomite korporasi mengeluarkan pedoman Good Corporate Governance yang disempurnakan. Implementasi Good Corporate Governance. Nah, di sini terdapat metode penerapan pedoman Good Corporate Governance. Untuk pelaksanaan pedoman umum GCG ini, perusahaan di Indonesia itu baik perusahaan terbuka atau emiten, perusahaan publik maupun perusahaan tertutup pada dasarnya itu bersifat complete and explain, di mana perusahaan diharapkan menerapkan seluruh aspek pedoman Good Corporate Governance ini. Terus juga terdapat sanksi ketidakpatuhan. Nah, di dalam sanksi atas ketidakpatuhan ini, pedoman ini tuh hanya merupakan acuan, sedangkan pelaksanaannya itu diharapkan diatur lebih lanjut oleh otoritas masing-masing industri. Maka penerapan ini itu bersifat voluntary dan tidak dapat sanksi hukuman apabila perusahaan tidak menerapkan pedoman ini. Terus untuk selanjutnya ada ruang lingkup pedoman Good Corporate Governance. Nah, di dalam ruang lingkup pedoman GCG ini
terdapat etika bisnis dan pedoman perilaku, ada juga rapat umum, pemegang saham, dan hak dan tanggung jawab pemegang saham, serta pemangku kepentingan yang meliputi karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat, serta pengguna produk atau jasa perusahaan. Nah, selanjutnya masuk ke bagian implementasi Good Corporate Governance. Implementasi GCG seperti diberlakukannya Undang-Undang tentang Bank Indonesia di tahun 1998, Undang-Undang Anti Korupsi tahun 1999, dan Undang-Undang BUMN serta privatisasi BUMN di tahun 2003. Serta penerbitan pedoman GCG Perbankan Indonesia, di mana penerbitan ini sebagai pedoman untuk komite audit dan pedoman untuk komisaris independen di tahun 2004. Nah, diberlakukannya implementasi GCG ini itu tuh tujuannya untuk mendorong tumbuhnya mekanisme check and balance di lingkungan manajemen, khususnya dalam memberi perhatian kepada kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Terus ada juga tujuannya untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas di dalam transaksi bisnis antar perusahaan dalam satu grup yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Lanjut ke Good Corporate Governance di lingkungan perbankan, di mana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengatur ketentuan yang terkait dengan GCG, Government Structure terdiri atas LAN dan BPKP 2000. Yang pertama terdapat uji kelayakan dan kepatuhan, Fit and Proper Test, yang mengatur perlunya peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan melalui uji kelayakan dan kepatuhan terhadap pemilik. Yang kedua, independensi manajemen bank, di mana para anggota dewan komisaris dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan finansial dengan dewan komisaris dan direksi. Nah, yang terakhir, ketiga, ketentuan bagi direktur, kepatuhan, dan peningkatan fungsi audit bank publik. Dalam standar penerapan fungsi internal audit bank publik, bank diwajibkan untuk menunjuk direktur kepatuhan yang bertanggung jawab atas kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyaksikan video yang telah disajikan oleh kelompok 3. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah video ini, semoga bisa memberi manfaat. Kami kelompok 3 mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you next time, guys.